Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainita Sari, NIM B100191399. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2019 dan sekarang saya semester 2. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis sanksi administrasi. Sebelum saya menjelaskan apa saja jenis-jenis sanksi administrasi, kita tentu harus mengetahui kenapa sanksi administrasi itu bisa ada. Menurut saya, sanksi tersebut ada karena adanya suatu pelanggaran. Pengenaan sanksi terjadi apabila pemerintah mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran nyata atas peraturan perundang-undangan. Artinya, yang dapat mengenakan sanksi yaitu pemerintah. Jenis-jenis sanksi administrasi ada 4, yaitu yang pertama yaitu paksaan pemerintah. Yang kedua, penarikan kembali keputusan. Yang ketiga, uang paksa. Dan yang terakhir, denda administratif. Jenis sanksi administrasi yang pertama, yaitu paksaan pemerintah, merupakan tindakan nyata. Sedangkan jenis administrasi yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dari penarikan kembali keputusan, uang paksa, dan denda administratif merupakan tindakan hukum. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan jenis sanksi administrasi yang pertama, yaitu paksaan pemerintah. Sanksi ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sanksi ini berupa tindakan nyata. Artinya, sanksi ini merupakan tindakan langsung dari pemerintah terhadap pelanggaran tersebut. Sanksi ini diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sanksi ini berupa tindakan nyata. Artinya, sanksi ini diterapkan langsung oleh pemerintah guna mengakhiri suatu pelanggaran tersebut. Contohnya yaitu seseorang mendirikan bangunan di daerah pemukiman, tetapi orang tersebut tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan. Maka sebelum melakukan sanksi administrasi ini, pemerintah terlebih dahulu harus memerintahkan orang tersebut untuk membuat surat izin mendirikan bangunan. Jika sudah diperintahkan tidak dilaksanakan juga, maka sanksi administrasi yang pertama ini bisa dilaksanakan dengan cara pembongkaran. Yang kedua, penarikan kembali keputusan. Sanksi ini berupa pencabutan atau penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Pencabutan keputusan ini dilakukan melalui tindakan hukum dengan menerbitkan keputusan yang baru. Artinya, dengan adanya keputusan yang baru, maka hak-hak dan kewajiban di keputusan yang lama tidak berlaku lagi setelah adanya keputusan yang baru. Sanksi ini dilakukan apabila terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum. Yang ketiga, uang paksa. Di dalam sanksi, jika kita berbicara mengenai uang, maka yang ada di pikiran kita adalah uang tersebut bersifat hukuman atau denda yang mengakibatkan orang tersebut jera melakukan pelanggaran tersebut. Uang paksa ini dikenakan apabila seseorang tidak mematuhi
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan uang paksa ini merupakan alternatif untuk jenis sanksi administrasi negara yang pertama, yaitu paksaan pemerintah. Di dalam sanksi ini, kenapa harus disebutkan sebagai uang paksa? Menurut saya, uang paksa, kenapa harus disebutkan sebagai uang paksa? Uang ini harus dibayarkan apabila seseorang tersebut melakukan pelanggaran. Uang ini wajib dibayarkan karena dia telah melakukan pelanggaran yang tidak seharusnya diperbuatnya. Hal tersebutlah yang mengakibatkan sanksi ini disebut sebagai uang paksa. Uang yang harus dibayarkan apabila terjadi pelanggaran yang diperbuatnya. Jenis sanksi administrasi yang terakhir yaitu denda administratif. Sanksi ini berupa uang. Berbeda dengan uang paksa, denda administratif uangnya digunakan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Begitulah penjelasan saya mengenai jenis-jenis sanksi administrasi. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.